Shalom Army of God, senang sekali bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kalian walaupun secara online, tapi saya percaya tidak ada jarak dalam hadiratnya Tuhan. Kita tetap bisa mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Dan juga buat kalian semua yang baru pertama kali join dalam ibadah ini, kami mengucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu kita harus punya komunitas yang baik. Di Gereja Mawar Sharon, kami menyediakan komunitas itu yang namanya Connect Group. Di sana kalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Caranya gampang banget, kalian tinggal hubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah, mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Caranya tinggal scan QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dalam hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah. Kami mau antusias dalam memuji dan menyembah-Mu dan antusias dalam mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan. Thank you. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya! Army of God katakan, hanya Kau penjurnaku. Come on, lift up your hand and say, aku milikmu selamanya. Katakan, untuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Army of God, one more time, say, hanya Kau penjunanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Semua tangannya. Wow, aku milikmu
membentang sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Yesus. More. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Untuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya untuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Give Him praise. Hallelujah. Thank you Jesus. Mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hadirat-Mu. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Come on, sing from your heart. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never Let You go, never ever let You go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let You go. Feel love. Come on, sing from the top. Say,
You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher,
let you go. Never. Come on, lift up your hands and say, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. We will never lose. I will never let you go, never ever let you go. Yes, Jesus. Mari Army of God, sama-sama taruh tanganmu di dada. Katakan, all that I have, I let them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. From your heart, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Singing, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true, and all of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it
of God, let's declare. Glory over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Glory over my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Glory over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Glory over my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I over you. Lord, I offer you my life. Lord, I over you. Lord, I over you my life. Come on, sing. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, from your heart, sing. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. I give you my soul. I live for you alone. Every breath, every moment. Every moment I'm Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa beribadah sekalipun masih secara online ya Tuhan. Kami tetap bersukacita karena Tuhan kuasa-Mu sanggup bekerja melewati batasan ruang dan waktu Tuhan. Tuntunan-Mu nyata atas hidup kami, anak-anak muda Tuhan. Terima kasih dan kami berdoa supaya Tuhan kami semakin mengenal Kristus. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Karakter hidup kami diubahkan menjadi semakin serupa seperti Yesus. Dan hidup kami akan mengubahkan banyak orang. Banyak orang yang akan melihat ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Army of God. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada Anda semua. Judul khotbah hari ini adalah Humility over Arrogance.
atau kerendahan hati di atas kesombongan atau kecongkaan. Nah, saudara, kalau saudara buka Alkitab, baca di Amsal, Mazmur, atau di Perjanjian Baru, Anda akan temukan banyak kata-kata mengenai rendah hati. Dan ada banyak janji Tuhan di sana. Tetapi saya ingin mengambil beberapa ayat untuk kita semua, supaya kita bisa belajar lebih lagi tentang rendah hati. Saya bacakan di Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 29 ayat yang ke-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 5-6. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan ada sebuah perbedaan yang sangat drastis antara orang rendah hati dengan congkak. Tuhan membuat sebuah pembedaan antara orang yang rendah hati dan orang yang sombong. Bahkan di 1 Petrus tadi dikatakan dengan jelas, ayat ini berkata Allah menetapkan dirinya menentang orang-orang yang sombong atau arogan. Tetapi sebaliknya, kepada orang yang rendah hati, Tuhan itu sayang, Tuhan itu mengasihi. Nah, apa itu kerendahan hati? Dalam bahasa Yunani, apa yang Alkitab tulis tentang kerendahan hati, kalau kita baca ada kata-kata rendah hati, di bahasa Yunaninya itu dituliskan dengan kata praios. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu meek, yang mana artinya adalah lemah lembut. Nah, saudara, meek ini tidak sama dengan weak. Meek itu kelemah lembutan, tidak sama dengan lemah. Lemah lembut tidak sama dengan lemah. Jadi kalau ada orang bilang, orang itu rendah hati sekali, jangan samakan orang yang rendah hati itu adalah orang yang lemah atau gampang ditindas atau diinjak-injak. Justru di balik kerendahan hati seseorang terdapat kekuatan yang tidak terlihat, saudara. Nah, apa buktinya? Kata praios juga dipakai dalam salah satu khotbah Yesus yang sangat populer, yaitu khotbah tentang sabda bahagia. Anda bisa baca di Matius 5 ayat yang ke-5. Ayat ini sangat kita kenal, berbahagialah orang yang lemah lembut atau praios, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, berbicara seperti ini, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Wow, kepada orang yang rendah hati, Tuhan akan memenuhi janjinya kepada mereka. Para teologi yang ahli dalam bahasa Aram itu bahasa yang Yesus gunakan sehari-hari. Mereka memperkirakan apa maksud Yesus dengan kata meek atau lemah lembut di sini, yaitu adalah seseorang yang menyerah kepada Allah. Arti kata lemah lembut di sini adalah seseorang yang menyerah atau bergantung total kepada Allah, menjadi tawanan. Seorang yang menyerah itu memberikan dirinya menjadi tawanan. Mana bisa, saudara, seorang yang ditawan itu seenaknya sendiri. Kalau ditawan, sebentar aku mau pergi beli es krim, sebentar aku mau pergi nonton dulu. Nggak bisa. Kalau kita ditawan, maka kita akan ikut kepada tuan orang yang menawan tersebut. Nah, tidak menghiraukan hak pribadi kita, itu adalah ciri seorang yang menyerah kepada Allah. Meletakkan hidup kita di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi kerendahan hati itu sangat berkaitan erat dengan ketergantungan kita kepada Allah. Saya ulang, rendah hati sangat bergantung total kepada Tuhan. Saudara, jika kita menyerah kepada manusia, kita diborgol nih ceritanya. Kalau saya seorang narapidana, saya diborgol. Saya nggak akan bisa seenaknya. Saya akan tunduk dalam pengaruh orang yang menangkap saya. Tetapi jika kita menyerah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, ketika kita menjadi tawanan Tuhan, bukan tawanan manusia, yang terjadi sebaliknya. Justru Tuhan akan membawa Anda kepada kemuliaan demi kemuliaan. Amin.
Ketika kita menyerah kepada Tuhan, bukannya kita itu malah menjadi orang yang kalah. Ketika kita menjadi tawanannya Tuhan dalam kerendahan hati, bukan berarti kita menjadi orang yang diinjak-injak, tetapi justru sebaliknya, Tuhan akan membawa Anda dalam kemuliaan demi kemuliaan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, saudara, kerendahan hati sesungguhnya adalah sikap hati seseorang yang bergantung kepada Tuhan, tidak menghiraukan dirinya sendiri untuk sebuah tujuan Tuhan. Jadi orang yang bergantung kepada Tuhan tidak menghiraukan, mengabaikan, menyangkal dirinya sendiri untuk sebuah tujuan Tuhan di dalam hidup. Nah, kenapa saya katakan kenapa ada kata sikap hati? Kenapa rendah hati itu bukan perilaku saja? Kenapa nggak dibilang rendah hati itu sebuah perbuatan? Tetapi saya bilang identifikasi dari rendah hati adalah sikap hati. Kenapa? Karena bisa saja orang menunjukkan perilaku yang rendah hati, tetapi berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Dalam hatinya ada agenda tertentu, dalam hatinya ada maksud tertentu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia berpura-pura berperilaku seperti orang yang rendah hati. Makanya rendah hati itu bukan perilaku. Rendah hati adalah sikap hati. Siapa yang menilainya, saudara? Tuhan yang akan menilai hidup kita. Nah, dan juga apa? Selain sikap hati adalah ketergantungan kita kepada Tuhan dan tidak menghiraukan diri kita sendiri untuk maksud dan tujuan Tuhan. Karena itu, saudara, kenapa Yesus berkhotbah di bukit? Berbahagialah orang yang lemah lembut atau berbahagialah orang yang rendah hati. Karena Yesus sedang memperkenalkan tentang suatu konsep kebahagiaan atau berkat yang berbeda dengan apa yang dikejar oleh dunia. Berbahagia yang disebut Tuhan, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang karena namaku, berbahagialah orang yang karena apa? Apa maksudnya? Dalam bahasa aslinya adalah makarios, yang artinya suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Kebahagiaan atau berkat yang Tuhan katakan muncul dari sikap dan karakter yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mengajarkannya kepada pengikutnya, kepada para murid-muridnya. Makanya saudara, kalau dunia ini mengajar kita hukum rimba. Kalau kamu disakiti, balas sakiti. Kalau kamu difitnah, balas fitnah. Kalau kamu ditindas, kalau kamu direndahkan, balas rendahkan. Sebaliknya, Yesus mengajar yang bertentangan dengan semuanya ini. Yesus mengajar untuk kamu tetap rendah hati. Dan bahkan Yesus bicara apa? Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Lalu apa yang membuat orang itu bisa menjadi arogan ya? Kita belajar tentang rendah hati ini. Sekarang kita mau belajar tentang sisi arogan. Kenapa orang bisa sombong? Kenapa orang bisa congkak? Kenapa orang bisa arogan? Saya percaya saudara, itu tidak muncul tiba-tiba. Lahir, bertumbuh, setelah umur berapa tiba-tiba menjadi saya sombong gitu. Nggak ada satu orang pun di sini yang akan mengaku saya orangnya sombong. Itu tidak muncul tiba-tiba. Tapi saya pelajari ada pemicu-pemicu atau ada dorongan-dorongan yang membuat kita itu jadi sombong. Kita jadi arogan. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Ada sebuah keinginan-keinginan yang salah. Ada sebuah dorongan-dorongan yang salah di dalam hati sebagian banyak orang. Yang membuat orang itu bisa jatuh di area kesombongan atau arogan. Yang pertama adalah keinginan sebagian besar orang untuk menjadi penting. Saya ulang, keinginan sebagian besar orang untuk menjadi penting atau become someone, menjadi seseorang, menjadi yang utama. Dengan kata lain, pride atau harga dirinya menjadi nomor satu dalam hidupnya. Ada dorongan yang sangat kuat dalam setiap orang untuk menjadi penting, menjadi utama, menjadi orang yang VIP lah, menjadi orang yang diutamakan. Nah, beberapa waktu terakhir saya melihat berita dan cukup sedih. Kadang-kadang ya geli-geli, tapi ya
Ya sedih juga. Ada berita pukul-pukulan di jalanan antara dua orang karena yang mukul ini merasa bahwa waktu dia nyetir jalannya itu dihalang-halangi. Akhirnya mereka emosi, yang satu ini emosi, nyalip lalu memberhentikan kendaraan yang di depan, lalu terjadilah penganiayaan sampai akhirnya masuk ke pidana. Lalu ada lagi apa? Saya pernah lihat videonya, itu dua mobil yang sedang mau masuk ke gerbang tol, karena kepingin cepet-cepet semuanya, nggak ada yang mau ngalah, saudara. Dua-duanya mau masuk ke situ, akhirnya apa yang terjadi? Dua mobil ini serempetan sampai susah keluar, akhirnya butuh alat bantu sehingga bisa dikeluarkan mobilnya dan ringsek. Udah gitu ditambahin berantem pula pengendaranya. Ada dua orang tua yang di mall berkelahi hebat karena masing-masing anaknya sedang bermain apa itu? Yang meluncur itu dan juga ayunan, nggak sengaja ketendang itu anaknya yang satunya. Dan anaknya nangis. Orang tuanya ambil anaknya digendong, lalu siapa ini orang tuanya? Akhirnya orang tuanya berantem. Main tinju, olahraga tinju di dalam mall. Kenapa saudara itu terjadi? Karena mereka ingin menjadi yang terpenting. Karena sebuah keinginan atau dorongan aku ini utama. I'm the one. Aku nggak bisa harga diriku diinjak-injak. Pride-ku nomor satu, harga diriku nomor satu. Nggak bisa aku dilecehkan seperti ini. Bales, aku nggak mau. Siapa dia? Dia di bawah aku. Dia harga dirinya di bawah aku, martabatnya di bawah aku. Dia bukan siapa-siapa, aku bisa melukainya. Karena ada rasa atau dorongan yang kuat dalam hatinya untuk menjadi penting. Akhirnya sikap yang arogan, sikap yang sombong ini muncul. Ada yang kedua, keinginan untuk mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Ingin mendapatkan pengakuan akan posisi kita dalam sebuah kepemimpinan mungkin, dalam sebuah pelayanan mungkin, dalam sebuah pekerjaan. Ingin mendapatkan pengakuan juga akan apa yang kita punya, harta apa yang kita punya. Ingin mendapatkan pengakuan tentang apapun talenta kita yang kita miliki. Dengan kata lain adalah percaya bahwa identitas hidupnya itu terletak kepada apa kata orang. Identitas hidupnya sebagai orang percaya terletak kepada pengakuan orang lain. Once ketika orang tidak mengakui dia sebagai seorang yang punya ini punya itu, ketika tidak diakui sebagai seorang yang punya posisi tertentu dan hebat dalam kepemimpinannya, dia akan merasa kurang. Akhirnya sikap arogan yang muncul. Saya beri contoh. Ada orang yang seperti ini loh. Aku nggak bisa pakai sepatu yang nggak branded. Jam tangan yang mahal, mobil mewah. Apa kata tetanggaku nanti tentang aku? Rumahnya kita sama-sama gede. Dia punya mobil yang tanpa ngisi bensin. Saya masih perlu ke pom bensin. Apalagi apa yang dia punya kelihatan aku nggak bisa. Kalau aku pakai baju nggak branded itu gatel semua kulitku. Jadi tidak ada yang salah saudara untuk Anda itu memiliki barang tertentu. Tidak ada yang salah untuk Anda itu diberkati Tuhan memiliki sebuah barang yang Anda sukai. Tetapi yang salah adalah ketika Anda menaruh perasaan aman Anda kepada pengakuan orang lain terhadap Anda. Suatu hari saya pernah membuka YouTube, lalu saya melihatlah satu kontennya ini berbicara tentang berapa outfit kamu dari atas kepala sampai bawah. Jadi ada seorang yang mewawancarai orang yang lagi jalan-jalan di mall yang besar di Jakarta, lalu berapa outfit lo dari atas ke bawah. Ada yang ngomong ya totalnya bisa sampai 200, 500, 1M. Dari atas sampai bawah dihitung semua, bajunya, jam tangannya, celananya, sepatunya. Nggak ada yang salah saudara kalau Anda itu diberkati Tuhan. Tetapi yang salah adalah ketika kita sudah bergantung kepada apa yang kita pakai. Bergantung kepada setiap pengakuan atas hidup kita. Apalagi saya mau beri contoh dalam hidup Anda. Ketika ada evaluasi dalam studi atau pekerjaan, atau bahkan pelayanan kita, ketika kita menerima evaluasi
dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam studi kita, dari orang lain atau masukan dari orang lain atau dari pelayanan kita, lalu kita cenderung menghindar dan melempar kesalahan kepada orang lain. Seolah kita tidak mau saya tampil buruk di depan orang lain. Tidak mau mengakui kesalahan karena ada dorongan untuk aku ingin diakui. Karena itu saudara, Anda dan saya perlu menghindari, Anda dan saya perlu kendalikan diri kita dari dorongan-dorongan akan mendapat pengakuan. Ada lagi keinginan akan kuasa atau kendali atas orang lain. Keinginan untuk menjadi nomor satu sehingga saya dengan mudah saya mengontrol orang lain. Saudara, Anda ingat kisah Adam dan Hawa? Mereka mengambil sebuah pilihan untuk menolak otoritas Tuhan dan mencoba mengambil tempat atau posisi Tuhan dengan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini adalah sifat alami manusia sejak Adam dan Hawa memberontak melawan Tuhan. Karena itu saya dan Anda perlu hati-hati. Karena kita juga bisa jatuh dalam hal yang sama. Kita bisa tergoda untuk kita ingin mengontrol orang lain. Nah, keinginan-keinginan inilah yang seringkali, acap kali menjadi pemicu orang menjadi sombong atau arogan. Nah, karena itu saya ingin membagikan kepada Anda, kita perlu mengenali tanda-tanda atau rambu-rambu. Kalau kita nyetir mobil, ada merah, kuning, hijau, rambu-rambu. Kalau merah Anda perlu berhenti. Kalau kuning Anda boleh jalan tapi pelan-pelan, jangan buru-buru. Siap-siap mau jalan. Kalau hijau, cepat segera jalan. Malah kalau berhenti menyusahkan orang yang lain. Nah, kita perlu mengenali rambu-rambu atau tanda, sign, kapan kita perlu merendahkan hati kita. Anda perlu cek dalam hati. Ketika ini Anda alami, Anda perlu, Tuhan berikan aku kerendahan hati. Tambahkan dalam hidupku, dalam hatiku kerendahan hati. Ketika, yang pertama adalah ketika berada dalam konflik yang tidak terselesaikan. Anda pernah dalam satu masa mengalami sebuah konflik yang sampai sekarang bahkan itu belum selesai juga konfliknya. Lalu ada lagi, Anda tersinggung kepada seseorang dan belum bisa mengampuni. Suatu hari jalan-jalan, nongkrong di kafe sama teman, ngomong-ngomong, lalu ada kata-kata atau kalimat yang menyakiti hati Anda atau menyinggung perasaan Anda. Anda ingat itu, Anda pulang besoknya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, sampai sekarang Anda masih ingat. Aduh, kok rasa tersinggungnya masih nempel ya. Nah, ini adalah sebuah rambu-rambu Anda perlu belajar untuk rendah hati. Anda juga bisa frustasi karena orang lain gak mengakui kemampuan Anda yang Anda punya atau keahlian Anda. Misalkan saya sebagai seorang pemain musik, saya sebagai seorang pemain keyboard, musik director, saya bisa bikin ini, bikin itu. Lalu orang sekeliling saya gak pernah mengakui saya bahwa karyanya bagus. Gak pernah mengakui saya kalau saya sangat diberkati dengan apa yang kamu mainkan atau apa. Lalu saya merasa frustasi. Aku ini belajar musik terus sampai sekarang, tapi kok gak ada orang yang mengakui. Kenapa kok gak ada orang yang at least memujilah kemampuan aku, memujilah keahlian aku. Akhirnya menjadi frustasi. Nah, ketika ada rasa frustasi karena itu dalam hatimu, coba dicek. Berarti Anda perlu belajar untuk rendah hati. Apalagi ada depresi karena Anda merasa tidak cukup baik atau tidak punya sesuatu. Apa itu? Maybe HP-nya teman-teman sudah kameranya 7, aku kameranya masih 2. HP teman-teman kalau 7 berarti full ya, satu cover bisa 7 kamera semua gitu kan. Teman-teman HP-nya bisa zoom sampai 2 km kelihatan Monas. Ujungnya Monas juga bisa kelihatan dengan jelas. Bahkan bisa lihat gunung. HP-ku nggak bisa. Baru lihat pohon tetangga ada buahnya gitu, baru nge-zoom sebentar sudah pecah. Nah, akhirnya ada rasa kita depresi. Aku kok nggak punya uang buat bisa beli yang kayak dia punya ya. Aku kok nggak bisa beli komputer seperti apa yang dia punya dengan spek yang seperti itu. Jadi kerjaanku cepat, tugasku cepat, main game juga cepat. Aku kok nggak punya ini dan itu. Aku kok nggak punya keahlian tertentu juga seperti yang kok Julian punya. Wow, dia bisa ini, bisa itu. Kok aku nggak punya? Langsung ada rasa depresi dalam hidupnya. Aku ini bukan siapa-siapa. Once ketika Anda merasa seperti itu, Anda perlu datang sama Tuhan, ngomong, Tuhan,
Berikan aku kerendahan hati untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidupku. Berikutnya, ketika Anda merasa begitu fokus kepada diri Anda sendiri. Nah, ini rambu-rambu berikutnya ya. Ketika Anda merasa Anda begitu fokus pada diri sendiri dan susah memuji kemampuan orang lain. Susah ngomong, susah menyanjung kemampuan orang lain. Nah, ketika Anda mengalami itu, Anda perlu belajar untuk rendah hati. Saudara, saya pernah dari 5 rambu-rambu ini, saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengintrospeksi diri saya, Tuhan kenapa kok mulut saya ini jarang bisa memuji orang? Kenapa saya ini kok suka orang susah, tapi saya ini kok nggak bisa memuji apa yang baik dari orang itu. Tapi kalau ada yang buruk dari orang itu, saya jadi orang yang habis ulang tahun. Celebrate, dia banyak kekurangan, dia banyak kelemahan, dia salah ini salah itu. Tapi begitu ada kelebihan orang itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kok mulut saya ini kayak terkunci terhadap hal-hal tersebut. Ketika saya mengalami itu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kayaknya aku tuh perlu rendah hati. Aku perlu salibkan diriku sendiri. Semua kok maunya jadi aku fokusnya. Nggak harus aku kok fokusnya. Gitu. Aku pengen juga orang lain bisa bangkit. Orang lain bisa diberkati dengan kata-kata pujian yang mungkin keluar dari mulut saya. Aku pengen orang lain juga mereka maju. Bukan karena saya malah mendiscourage-nya, tapi dengan encourage yang saya berikan dalam hidup mereka. Nah, itu rambu-rambu ketika Anda perlu belajar untuk rendah hati. Nah, kalau Anda merasakan salah satu aja dari indikasi di atas, maka Anda dan saya ini perlu obat, dan obatnya adalah kerendahan hati. Catat ini saudara, saya ada 6 sikap kerendahan hati yang perlu dipraktekkan sehari-hari. Anda bisa catat supaya nggak lupa. Apa sih sikap kerendahan hati? Apa aja? Kerendahan hati kita nggak bisa identikan dengan kerendahan hati itu seperti ini. Nggak bisa kita identikan dengan, oh ya kamu aja duluan. Oh ya kamu aja yang duduk di depan, aku di belakang aja. Nggak cukup dengan hal seperti itu. Saya tadi sudah bilang, kerendahan hati adalah sikap hati. Bukan perilaku yang terlihat di depan mata orang, tetapi sikap hati. Sikap hati yang tidak menghiraukan diri sendiri, mengabaikan diri sendiri, mengutamakan orang lain. Sikap hati yang bergantung kepada Allah. Tuhan, ketika aku diinjak orang, ketika aku dihina, Tuhan aku percaya Tuhan punya maksud dalam hidupku. Mungkin membuat Anda menjadi orang yang tough, kuat, sabar menghadapi ejekan, menjadikan Anda menjadi orang yang tahan, banting atau apapun. Tuhan punya maksud. Nah, ada 6 sikap yang kita bisa praktekkan, yang mudah kita lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah mulai belajar untuk berani mengakui kesalahan. Abaikan gengsi kita, abaikan takut kehilangan harga diri kita. Gampanglah minta maaf sama orang kalau memang salah. Dan mengakui kesalahan itu adalah baik. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, jika kepada Tuhan kita sudah bisa melakukan ini, ya Tuhan, ketika aku gagal, ketika aku jatuh, aku datang sama Tuhan, Tuhan, aku mengaku dosaku. Aku minta ampun Tuhan, Kau setia dan adil, Kau mengampuni. Saudara, latihlah diri Anda juga untuk mengampuni orang lain. Latihlah diri Anda juga, bukan hanya untuk mengampuni orang lain, tetapi juga mengakui kesalahan Anda kepada orang lain. Sorry ya, ini salah saya, minta maaf ya. Semuanya ini terjadi karena ada kesalahan di saya. Belajarlah untuk berani mengakui kesalahan, karena itu baik. Poin yang kedua, jadilah mudah diajar. Mazmur 141 ayat 5. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Memalu saudara. Memukul dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Saya bacakan di versi firman Allah yang hidup. Biarlah orang-orang saleh menghajar aku. Itu menunjukkan kebaikan hati mereka.
Jika mereka menegur aku, itu adalah obat bagiku. Jangan biarkan aku menolaknya. Tetapi aku selalu berdoa melawan orang-orang jahat dan perbuatan mereka. Jika ada orang saleh mengajar aku, itu adalah obat bagiku. Saudara, jadilah orang yang mudah untuk diajar. Ketika ada orang tua kita, atau kakak rohani kita, atau pemimpin kelompok sel kita, datang ke kita suatu hari ngomongin, kamu harus lakukan ini itu. Sebaiknya kamu tidak bersikap seperti itu. Sebaiknya kamu mengambil langkah seperti ini. Itu tidak baik, kamu harus tinggalkan. Kamu tidak bisa seperti ini terus. Saya kasih waktu kamu meninggalkan masa lalumu. Kamu pasti bisa. Aku doakan kamu, aku support kamu. Ketika ada orang yang menegur kamu, itu adalah obat bagimu. Seperti Mazmur katakan. Saya ada sebuah cerita. Saya punya salah satu orang teman yang suka membantu. Jadi dalam sebuah project, membuat sebuah karya atau apa gitu, saya suka dibantu sama teman saya. Kalau saya minta tolong, bisa nggak bantuin ini, dia langsung membantu, dia langsung menolong. Orangnya sangat ringan tangan untuk menolong, suka membantu. Bahkan kadang nggak butuh bantuan pun dia menawarkan bantuan. Orang yang murah hati juga, orang yang suka memberi juga. Orang ini baik sekali, teman saya ini baik. Suatu hari dia pernah datang sama saya dan ngomong, kok sekalipun istilahnya, kok nggak perlu sungkan sama saya. Kalaupun aku tuh membantu ini, bikin itu, kok jadi mudah pekerjaannya. Tapi aku nggak ditegur. Aku nggak mau gara-gara sungkan sama saya, gara-gara nggak enak karena saya suka nolong atau saya suka membantu, akhirnya membuat tidak bisa berbicara atau menegur hidup saya lagi. Saya bilang, thank you bro. Oke, siap. Saya akan ngomong apa adanya. Ya, dia bilang, jadilah seperti dulu lah. Dulu kan suka ditegur. By the way, memang saya sama teman saya ini, saya suka negur, saya suka kasih masukan. Kamu gak boleh ini ya, seperti saya bilang tadi, gak boleh ini, gak boleh itu. Kamu harus ambil ini dong, gini-gini. Sebagai seorang pria, gini-gini. Saya banyak cerewet dalam kehidupan dia. Tetapi ketika dia datang dan dia ngomong, aku mau tetap ditegur. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki sikap yang rendah hati. Dengan cara apa? Anda gak perlu ingat-ingat jasaku. Kamu gak perlu ingat apa yang sudah aku lakukan dalam hidupmu. Gak ada hutang budi. Tapi ketika ada teguran dari seorang pemimpin atau yang dianggap kakak rohani buat dia, maka aku siap untuk menerimanya. Itulah sikap rendah hati. Orang yang mudah diajar. Saya juga pernah ketemu dengan orang yang sangat sulit. Kalau ngomongin sesuatu, defense-nya itu banyak sekali. Banyak blok atau tembok pertahanan sehingga nggak bisa tembus. Kalau mau ngomong itu seolah-olah menyerang. Padahal kita tidak bermaksud menyerang, kita bermaksud untuk kebaikannya dia. Tetapi yang terjadi malah terjadilah blok atau tembok. Nah, itulah orang yang tidak mudah untuk diajar. Jadilah mudah untuk diajar. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, jadilah autentik, saudara. Orang yang rendah hati tidak mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Amin. Jangan jadi orang lain atau jadi orang yang bukan dirimu sendiri. Anda perlu secure terhadap dirimu, jadilah asli. Gak perlu bandingkan dirimu dengan kanan kiri, karena Tuhan sudah membentuk, menenun kita sejak dari dalam kandungan. Bahkan menamai kita berharga di mata Tuhan. Karena itu gak perlu banding-bandingkan. Jadilah otentik, inilah diriku. Kalau Tuhan masih berikan aku talenta 2, tidak seperti kakak yang itu punya talenta 4. Tuhan, aku tetap mau otentik. Karena aku tahu Tuhan punya panggilan yang unik dalam hidupku. Setiap orang itu berbeda. Itulah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak berusaha mengejar menjadi orang lain. Orang yang rendah hati, dia tahu dirinya, dia aman dengan hidupnya. Dia bersyukur terhadap hidupnya. Oke, poin yang keempat adalah jadilah mudah untuk bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas setiap hari untuk setiap berkat Tuhan. Bahkan bersyukur ketika situasi sulit datang. Kalau saat ini saudara ada yang di rumah karena karantina, Anda positif COVID. Bahkan sekeluarga mungkin. Anda carilah apa yang bisa membawa rasa syukur dalam hidupmu. Tuhan,
sekalipun aku ini tetap sakit, masih positif, udah PCR positif lagi misalkan. Tuhan, aku mau tetap bersyukur kepadamu. Itulah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu gak begini. Tuhan, aku sudah melayanimu. Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal untuk gerejaku. Aku memberikan persembahan perpuluhanku lebih besar dari 10%. Tapi kenapa kok aku kena sakit? Lalu seolah-olah seperti, gimana sih Tuhan? Harusnya Tuhan tolong saya dong. Aku pelayan Tuhan. Aku melayani Tuhan. Enggak seperti itu. Orang yang rendah hati tahu siapa dirinya. Tuhan, Engkaulah Tuhan. Aku ini tawananmu. Bawalah aku ke dalam apa yang Kau mau. Kalaupun aku melewati sakit sekarang, aku melewati padang gurun sekarang. Padang gurun tidak untuk selama-lamanya, saudara. Padang gurun tidak untuk selama-lamanya. Bahkan ada lagunya, badai pasti berlalu. Aku percaya suatu hari aku melewatinya. Dalam kerendahan hatiku kepadamu, aku tetap bersyukur kepadamu atas apapun. Kalau vitaminnya juga mesti beli banyak, Tuhan, aku bersyukur aku masih bisa beli. Kalaupun ada hal yang kurang dari hidupmu, gak bisa lagi belanja-belanja online, yang biasanya suka belanja online, sekarang prioritasnya lari ke vitamin, obat, dan segala macam. Anda tetap bisa ngomong, Tuhan, thank you Tuhan, bisa kumpul sama sekeluarga. Bahkan kalau ada yang sekeluarga kena pun, saudara, Anda bisa ngomong seperti ini, Tuhan, thank you ya, kita gak perlu terpisah. Kita bisa isolasi mandiri bersama dengan keluarga dalam satu rumah. Itulah orang yang rendah hati. Itulah orang yang rendah hati. Mudah untuk bersyukur. Poin yang kelima, jadilah mudah untuk mengampuni. Jadilah mudah untuk memaafkan. Karena Anda menghargai apa yang Kristus lakukan dalam hidup Anda sebagai orang berdosa. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Orang yang rendah hati itu tahu benar. Ada tangan berlubang paku, ada darah yang mengalir, yang mengampuni dosanya. Sehingga ketika ada orang lain berbuat salah sama dia, Tuhan, aku ini sudah diampuni, masa aku gak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Kesalahan orang lain toh tidak separah dosa yang aku lakukan terhadapmu. Tuhan ampuni, apalagi temanku. Oke Tuhan, aku mau mengampuni. Itulah orang yang rendah hati. Poin yang keenam, orang yang rendah hati tidak cepat menilai orang lain. Jangan mudah asumsi, jangan cepat judge kalau nggak tahu faktanya. Asumsi yang salah terhadap seseorang merusak hal baik, merusak hubungan, merusak pertemanan, merusak komunikasi. Ketika kita punya asumsi yang salah, kita akan masuk ke jalan buntu di mana kita nggak bisa kemana-mana. Karena apa yang Anda lihat dan Anda rasakan, jangan jadikan itu sebagai Tuhan. Kalau kita ngelihat, kok kayaknya orang itu ngomongin saya ya, kok kayaknya orang itu lagi ngejek-ngejek saya di belakang ya, itu perasaan yang muncul dari hidupmu. Jangan jadikan itu menjadi Tuhan. Jangan jadikan itu menguasai hidupmu. Perasaan itu jadi Tuhan. Akhirnya Anda itu diberhamba oleh perasaanmu sendiri. Oke, jadi jangan cepat menilai orang lain. Serahkan kepada Tuhan. Kalau Anda merasa tidak enak di hatimu, datang sama Tuhan aja. Tuhan, aku gak tahu tuh, tapi aku serahkan sama Tuhan. Karena hidupku secure sama Engkau Tuhan. Hidupku aman bersamamu. Aku tahu semua orang pada dasarnya mereka itu juga baik. Teman-temanku mereka itu juga baik. Aku gak tahu apa yang terjadi dengan mereka, tapi aku tidak mau menilai yang salah. Aku tidak mau judge yang salah terhadap mereka. Itulah orang yang rendah hati. Oke, jangan cepat menilai orang lain. Saudari, 6 poin yang saya sampaikan. Sikap kerendahan hati. Contoh-contoh simple. Anda mungkin punya yang lain, tapi saya nggak mau banyak-banyak. 6 itu aja lakukan. Sikap kerendahan hati inilah yang memunculkan kualitas hidupmu. Kualitas hidup sebagai seorang percaya, seorang Kristen. Suatu hari temanmu, teman kampus, teman kuliah, teman kerja, teman usaha, mereka akan lihat, mereka bisa lihat Tuhan gara-gara apa? Orang ini kualitas karakternya bagus banget. Kok bisa ya? Siapa Tuhannya? Yesus. Akhirnya mereka menerima pertobatan. Karena itu saudara, tidaklah heran kalau Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Bahkan memahkotai dengan keselamatan. Saya mau tahu, siapa saudara yang di rumah sekarang? Anda mau hidup Anda berkualitas. Kalau mau berkualitas, miliki kerendahan hati dalam hidupmu. Saya tahu setiap orang berbeda.
Ada orang diberi banyak, ada orang yang masih sederhana, ada orang yang mungkin dalam kekurangan. Tetapi itu tidak mempengaruhi kadar kerendahan hati dalam setiap aspek hidup. Mau orang kaya, mau orang punya, mau orang yang sederhana, mau ada orang yang miskin. Gunakanlah kerendahan hati dalam hidupmu, karena Tuhan akan membawamu dalam kemuliaan demi kemuliaan. Ketika kita jadi tawanan Tuhan, bergantung total, menyerah kepada Tuhan, itu tandanya kita bukan berarti kita kalah di penjara, pakai baju orange, makan seadanya, tetapi kita justru dibawa Tuhan, diangkat Tuhan. Ketika kita jadi tawanan Tuhan, kita diangkat dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan hari ini saya juga ingin membagikan kepada Anda, ada keuntungan atau benefit. Apa yang Anda dapatkan di dalam kerendahan hati? Apa yang Anda dapatkan dalam kerendahan hati? Saya bacakan di Amsal 3 ayat 34 versi Christian Standard Bible. He mocks those who mock, but gives grace to the humble. Tuhan mengolok-olok mereka yang mengejek, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Poin yang pertama, keuntungan apa yang kita dapat di dalam kerendahan hati adalah membuka pintu kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu seperti ini. Kasih karunia itu adalah kita menerima pemberian Tuhan secara cuma-cuma, sekalipun seharusnya kita nggak layak menerima. Anda pasti pernah mengalami, saya sering mengalami. Seharusnya saya itu nggak layak menerima sesuatu, karena saya juga tidak melakukan apa-apa, tetapi tiba-tiba saya mendapatkan berkat sesuatu. Itulah kasih karunia. Saya ingin dalam hidup saya, Tuhan, saya ingin pintu kasih karunia itu selalu terbuka dalam hidup saya. Apa kuncinya? Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati, membuka pintu kasih karunia Tuhan. Benefit yang kedua adalah terbebas dari stres karena mencoba menarik fokus orang kepada kita. Kita itu bisa gampang stres karena kita itu pingin perhatian orang itu ke kita, diri kita. Saya katakan Army of God, okay, no more trying to impress someone, nothing to prove. Nothing to prove, no more impress. Gak perlu menarik seseorang tuh kepada dirimu terus, gak perlu, gak usah. Benefitnya adalah kita bisa, ketika kita ada kerendahan hati, kita bisa gak stres. Karena kalau ketika orang yang mencoba menarik fokus orang kepada dirinya, kalau gak berhasil, jadinya stres. Merasa, aku kok gak punya pengikut, kok gak ada yang dukung aku, kok gak ada yang support aku ya, gak ada orang yang mau deket aku, jadinya stres. Ya, jadi poin yang kedua saya ulang. Apa keuntungan yang kita dapatkan dalam kerendahan hati? Terbebas dari stres karena mencoba menarik fokus orang kepada kita. Poin yang ketiga, menerima promosi Tuhan dalam cara yang benar. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah yang menawan kita, di bawah yang kita gantungkan hidup kita, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Maka Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Inilah promosi yang benar. Promosi yang datang dari Tuhan bukan karena nyikut orang lain, bukan karena merendahkan orang lain di belakang supaya kita dapat promosi. Promosi muncul karena kerendahan hati kita. Ketika kita nggak narik orang lain pada kita, kita mudah mengampuni. Seperti poin-poin yang tadi saya sampaikan, Anda akan menerima peninggian dari Tuhan, yaitu promosi dari Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah menerima janji Tuhan. Saya bacakan lagi di Matius 5 ayat 5, versi bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Tuhan akan mencurahkan berkat, memenuhi janjinya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, kalau kita tahu kebenaran ini, apa yang saya sampaikan, maka Anda dan saya nggak perlu tunda-tunda lagi untuk mengembangkan sikap ini. Kata rendah hati perlu melekat dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Harus jadi identitas kita. Orang-orang Kristen harus dikenal menjadi orang yang
rendah hati. Sebab apa? Yesus sudah bicara banyak mengenai benefit dari kerendahan hati. Saya nggak mau di masa hidup saya dikenal sebagai orang yang arogan. Saya nggak mau di masa muda, bahkan nanti sampai saya tua, sampai saya tutup usia, orang mengenal saya sebagai seorang yang sombong, congkak, dan arogan. Saya mau dikenal orang sebagai orang yang rendah hati di dalam Tuhan. Saya nggak mau itu. Saya juga yakin Anda yang mendengar khotbah ini, Anda juga sama. Tuhan, sekalipun aku punya banyak hal, aku punya banyak barang, aku diberkati melimpah-limpah, aku juga sama seperti apa yang pastor katakan. Aku mau jadi orang yang rendah hati. Saya yakin kok hati nuranimu akan berbicara yang sama. Jadilah orang yang rendah hati. Anda mau jadi arogan atau rendah hati? Anda yang pilih. Anda yang putuskan. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Siapakah model atau model kerendahan hati kita yang sejati? Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah model kerendahan hati kita yang sangat sejati. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Juru Selamat. Dia berasal dari surga bukan dari bumi. Tetapi Yesus tetap rendah hati di masa anak-anak, taat kepada orang tuanya. Ayo nak, di mana saja kamu, kok kamu malah menghilang dari barisan, ternyata ada di sinagog atau di bait Allah, sedang bersama dengan para ahli-ahli Taurat. Dan mereka sedang belajar dengan jemaah. Nah, lalu orang tuanya minta, ayo pulang sekarang. Yesus tidak melawan, Yesus nurut. Dan di masa anak-anaknya sekalipun Yesus tahu bahwa Dia adalah Tuhan, Dia tidak mengungkapkan dirinya, aku ini Tuhan loh. Kamu tuh orang tuaku secara daging saja, aku tuh berasal dari roh. Dia tidak menyingkapkan dirinya. Di masa remaja sampai di masa muda, Tuhan Yesus belajar sebagai seorang tukang kayu, ikut skill dari papanya, Yusuf, membantu bisnisnya untuk menjadi tukang pahat, tukang kayu, kerja keras, dan juga belajar banyak hal di masa remaja dan masa mudanya. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus dalam pelayanannya yang besar bersama dengan murid-muridnya. Dan di akhir hidupnya, di akhir menjelang hidupnya, Alkitab mencatat pada perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Tahu nggak saudara perjamuan terakhir Yesus? Yang Anda sering lihat di foto, di lukisan. Yesus duduk di meja bersama dengan muridnya di kanan dan kiri, sedang makan perjamuan. Itulah perjamuan terakhir Yesus sebelum Yesus diserahkan. Ada sebuah kejadian di mana waktu di perjamuan itu para murid berselisih. Mereka berselisih pendapat siapa yang terbesar. Ternyata ini sering dipersoalkan oleh para murid. Mereka sering ternyata ngomongin siapa ya dari kita yang duduk di sebelah kanan. Kalau Yesus ini presidennya, siapa ya yang jadi wakil presiden Yesus? Siapa ya yang jadi orang pentingnya, menteri-menterinya Yesus? Urutannya gimana? Siapa aja? Struktur, diatur strukturnya sedemikian rupa. Mereka sering menanyakan itu, siapa yang terbesar. Mereka semua menginginkan posisi di samping Yesus dalam kerajaannya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka sedang mengikuti contoh yang mereka lihat dari sekelilingnya. Kerajaan Romawi dengan pemerintahan yang tangan besi dan paksaan kepada rakyatnya. Mereka melihat sebuah struktur dalam pemerintahan yang keras, dalam sebuah jabatan-jabatan tertentu yang menjadi utama, mendapatkan perlakuan istimewa, yang nomor 2, nomor 3, istimewanya sedang, ke-4, ke-5, ke-6 tidak istimewa, ke-7, ke-8 sangat tidak istimewa. Mereka melihat contoh di dunia sehingga mereka menanyakan siapakah yang terbesar di antara para murid. Ini adalah sifat manusia yang ingin mencapai puncak, memerintah, memiliki kuasa. Tetapi Yesus menegur mereka dan berkata, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan, menjadi yang terakhir. Kalau kamu ingin naik ke atas, kamu harus turun ke bawah. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, kamu harus menjadi hamba bagi semua. Bahkan di Lukas 22 ayat 27, Yesus memberitahu bahwa Dia ada di tengah-tengah mereka adalah sebagai seorang yang melayani, adalah sebagai seorang hamba. Dalam kitab Yohanes 13 ayat 4 dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya duduk mengelilingi meja untuk makan jamuan Paskah. Lalu di situ dikatakan tiba-tiba Yesus berdiri, saudara, setelah menegur mereka, kalau siapa yang mau terbesar, kamu harus menjadi pelayan, kamu harus menjadi hamba. Lalu Yesus berdiri,
Murid-muridnya langsung, karena mejanya nggak terlalu tinggi, murid-muridnya langsung melihat Yesus sebagai fokus atau senternya. Aduh, apa yang akan dilakukan Yesus ya? Apakah Yesus akan marah? Apakah Yesus akan, karena besok harusnya sudah Yesus akan menunjukkan powernya atau kuasanya. Apakah Yesus akan mengambil mahkota dan memakai mahkota? Apakah Yesus akan mengambil jubah yang lain yang bukan dipakai sekarang? Dan ternyata jubahnya maha indah seperti yang dimiliki Yusuf. Apakah Yesus akan menghunus sebuah pedang, lalu pedangnya akan bersinar, celing, lalu kemuliaan turun atas tempat itu. Mereka berpikir dengan cara dunia, dengan cara manusia. Apa yang Yesus lakukan untuk menunjukkan dirinya sebagai I am the God. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus berdiri, Yesus jadi pusat perhatian. Yesus melepaskan jubahnya. Setelah Yesus melepaskan jubahnya, Yesus mengambil kain lenan lalu mengikatkan di pinggangnya. Lalu mendatangi satu persatu muridnya. Mengambil baskom, mengisinya dengan air, datang ke muridnya, membasuh kaki mereka dengan air, dan menyekat dengan kain lenan yang diikatkan di pinggangnya. Itu sebuah pertanda bahwa seorang budak itu seperti itu pakaiannya. Hanya memakai pakaian seadanya, menggunakan kain, berlutut di bawah, menuang kaki dengan air, lalu menyekanya. Itulah yang dilakukan budak. Ternyata Yesus berdiri tidak menunjukkan aku Tuhan, aku berkuasa, lalu menunjukkan kuasanya, lalu bisa terbang mungkin. Justru Yesus mengambil kain lenan dan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus memberikan contoh kepada kita. Jadilah orang yang rendah hati. Jadilah pelayan satu dengan yang lain. Kalau Anda mau menjadi besar, saudara, Anda mau hidup berguna dalam aspek apapun, entah itu studi, pekerjaan, pelayanan, bisnis, jadilah pelayan. Jadilah hamba, jadilah rendah hati. Miliki hati yang mau melayani orang lain. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya akhiri dengan ini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Mari kita tutup mata semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Letakkan tangan kita di hati kita bersama. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Kami melihat Engkau Yesus teladan sempurna, teladan yang sejati dalam kerendahan hati. Kami anak-anak-Mu, son and daughter. Kami datang kepadamu Tuhan, kami juga memiliki hati yang sama. Berikan hati yang rendah hati dalam hidup kami. Kami tidak mau semena-mena menunjukkan diri kami sebagai seorang yang terpenting. Kami mau menjadi seorang hamba ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, ampuni keangkuhan, ampuni kesombongan kami. Kami menyadari kami bukan siapa-siapa. Kami mau menyerahkan diri kami menjadi tawanan-Mu, bergantung kepada Tuhan dan memiliki kerendahan hati ya Tuhan. Engkau membuka bagi hidup kami pintu kasih karunia-Mu ya Tuhan atas setiap anak-anak muda. Hamba-Mu berdoa atas setiap army of God. Tuhan, Kau bangkitkan buah ini dalam hidup mereka, kerendahan hati ini dalam hidup mereka. Dan Kau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu memberkati mereka, membuka pintu kasih karunia atas hidup mereka. Mereka gak frustasi, gak ada stres lagi. Mereka merasa aman dalam Engkau, secure Tuhan akan apapun yang dipunya. Tidak merasa kekurangan akan apapun, justru bersyukur atas apapun ya Tuhan. Dan mereka siap menerima promosi, siap menerima janji Tuhan yang terbaik atas hidup mereka. Di masa muda ini ya Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang arogan. Kami tidak mau suatu hari nanti juga kami ada di berita di mana orang melihat dan melihat kami dengan sebelah mata, menganggap kami rendah. Karena apa yang kami lakukan, karena kesembronoan kami dalam sikap kecongkaan, kesombongan, keangkuhan kami. Kami tidak bertanggung jawab atas uang yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang sombong, memandang rendah orang lain. Tuhan,
Kami berdoa jadikan kami menjadi terang, menjadi orang yang rendah hati, dan itulah yang dilihat. Kualitas hidup sebagai seorang Kristen yang tidak bisa dianggap sebelah mata, sebagai seorang pengikut Kristus yang mengikuti teladan tuannya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang terberkati boleh lambaikan tangan dimanapun kalian berada. Haleluya. Oke, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Teman-teman bisa mempersiapkan roti dan anggurnya. Jika kalian tidak punya roti, kalian bisa pakai crackers. Dan juga kalau misalnya kalian tidak punya anggur, kalian bisa pakai air putih. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, memandang kepada Tuhan dan mempersiapkan perjamuan kudus kita. Thank you Tuhan buat kebaikan-Mu. Thank you buat kasih setia-Mu Tuhan sampai hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, kalau kami masih boleh kenal Tuhan, kami masih bisa hidup sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan perjamuan kudus ini, kami melakukan ini sebagai peringatan akan kematian-Mu, akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, atas kasih-Mu yang begitu indah, yang begitu rela mati, ganti hidup kami Tuhan. Thank you Tuhan. Sebab apa yang kuterima akan kuteruskan kepadamu, yaitu Ia pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari sama-sama kita angkat roti melebihi kepala kita sebagai bentuk penghormatan dan kagum kepada Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh-Mu, tubuh yang disalib bagi kami, tubuh yang berkorban bagi hidup kami Tuhan. Karena kesetiaan-Mu, karena ketaatan-Mu, kami beroleh surga. Thank you Tuhan buat kesetiaan dan ketaatan-Mu, buat tubuh yang Kau pecah-pecahkan bagi hidup kami Tuhan. Thank you, kami mau makan ini sebagai peringatan akan Engkau. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu Ia mengambil cawan yang berisikan anggur. Mari sama-sama kita angkat cawan ini melebihi kepala kita sebagai bentuk penghormatan dan kagum akan Tuhan. Cawan anggur ini merupakan darah-Mu, darah yang tercurah buat setiap kami, darah yang kudus dan tak bercelah itu. Jika darah Habel menuntut pembalasan, tapi darah-Mu memberikan pengampunan buat setiap kami. Thank you buat setiap pengampunan, buat setiap berkat, buat setiap kesetiaan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Thank you buat darah-Mu Tuhan. Kami mau meminumnya dengan kagum dan takut akan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus minumlah. Mari kita ambil 1-2 menit ini memandang kepada Tuhan dan bersyukur. Mari kita bersama-sama berbahasa lidah. Thank you buat kesetiaan-Mu. Thank you buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Thank you untuk jadi pribadi yang begitu rendah hati, yang mau sebagai Tuhan jadi manusia dan menebus kehidupan kami. Enggak mudah, tapi kami tahu Engkau lakukan itu untuk kami atas dasar kasih kepada kami. Thank you Tuhan. Kami bersyukur kami kenal Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Yesus. Thank you Tuhan buat kesetiaan-Mu. Thank you buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Army of God angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang begitu manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kamu kini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan dapati engkau tetap setia karena engkau mengandalkan dan berfokus kepada Tuhan. Dia akan membuat hidupmu menjadi serupa dengannya, sepertinya rendah hati. Thank you Tuhan. Terimalah berkat ini Army of God dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.